Halo guys, kembali lagi bersama kami di Bincang Orang-Orang Muda. Apa kabar nih teman-teman yang ada di rumah? Kembali lagi kita malam hari ini menemani kalian bersama dengan partnerku Vivin. Partner, kalian kangen gak sama aku? Terus Enggak. mereka jawab enggak. Ya. Ya jadi malam hari ini teman-teman, kami berdua akan menemani kalian dengan topik yang akan kita bahas, yang tentunya ini menjadi permasalahan di anak muda gitu. Apa tuh? Ya sebelum itu kita kasih tahu sama mereka dong kalau Niel itu masih sakit ya teman-teman. Iya. Oke Jadi guys, mohon doakan. kemarin kalau kalian nonton episode kemarin, Ya. terus yang sakit. aku bilang kan Dita sama Niel tuh sakit. Nah, Dita sudah sembuh. Si Nielnya yang masih sakit. Ya jadi mohon doakan ya teman-teman supaya Niel boleh sehat lagi dan boleh kembali lagi bersama kami untuk menemani kalian. Jadi malam hari ini hanya aku dan Vivin yang akan menemani kalian. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sering kali menjadi permasalahan di kalangan anak muda, Apa tuh? yaitu tentang toxic relationship. Toxic Are you relationship. in? Apakah kamu termasuk? Apakah kamu menjadi pelaku atau korban? Oke, jadi temanya kita hari ini apa? Toxic relationship. Are you in? Oke. Oke, ya itu ya. Jadi Toxic relationship itu toxic biasa Teh anak Oto. dusun kan enggak? X easy. Oke. Toxic relationship itu apa sih, Dit? Jadi toxic relationship atau yang biasa kita kenal itu sebagai hubungan beracun. Ini Beracun. iya. Hubungan beracun ini seringkali membuat seseorang itu merasa tidak didukung, tidak maksudnya direndahkan, terus kemudian merasa diserang, terus disalahpahami gitu. Nah, suatu hubungan itu menjadi beracun atau dikatakan hubungan yang toxic atau toxic relationship itu terjadi ketika pelakunya itu bisa dikatakan juga dengan toxic people. Toxic people. Nah, cirinya itu seperti mereka yang posesif, dominan, kemudian suka mengontrol, perfeksionis, pembohong, bahkan yang lebih parahnya mereka adalah pelaku kekerasan. Oh, aku pikir kayak ciri-ciri toxic people tuh kayak yang makan racun gitu kan. Jadi toxic. Bukan ya teman-teman. Jadi itulah, hubungan beracun ini adalah hubungan yang dicirikan itu orang-orang di dalamnya itu pelaku-pelakunya. Oh, yang itu kayak tadi kamu bilang yang ya. tadi aku bilang tadi, posesif. posesif, dominan, yang suka mengontrol, perfeksionis, manipulator dan lain sebagainya gitu. Dan kenapa malam hari ini kita mau bahas ini? Kenapa? Jadi kita perlu tahu ya teman-teman bahwa dalam faktanya, kenyataannya, orang itu mereka nggak sadar kalau mereka itu dalam hubungan toksik. Mereka nggak sadar kalau mereka itu ternyata jadi korban atau bahkan mereka itu pelaku dalam hubungan toksik itu. Iya. Terus juga parahnya lagi, mereka yang menjadi korban ini mereka nggak berani untuk speak up. Oh, jadi kayak diem gitu kan? Iya. Korban ini. Nah, jadi sebelum jauh membahas topik ini lebih dalam lagi, kita perlu tahu ya apa yang menjadi tanda dari hubungan itu dikatakan beracun atau enggak. Jadi Timekeeper kita nggak ada loh, nggak ada yang nge-scroll itu. Dit, ada nggak sih kayak aku nih kan nggak tahu ya, aku nih ada di dalam suatu hubungan yang toksik, aku nih nggak tahu ya. Nah, ada nggak sih kayak red flags atau red flags ya, red flags bukan reflex, tapi red flags. Red velvet. Tanda-tanda toxic relationship tuh kayak apa sih? Ada Oke, nggak sih tanda-tandanya? ya pastinya ada dong. Jadi dalam suatu hubungan, suatu relasi dengan orang lain ya, entah itu dengan pasangan kita, entah itu dengan sahabat kita, teman kita, atau bahkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita seperti orang tua mungkin. Jadi hanya diri kita sendiri gitu yang dapat mengetahui apakah keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan dalam suatu hubungannya. Kita bisa menilai, kita bisa merasakan, kita bisa mempertimbangkan gitu. Jadi
ketika seseorang itu terus-menerus mengancam kesejahteraan kita, kebahagiaan kita dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka lakukan, atau bahkan dengan apa yang nggak mereka buat, nggak mereka lakukan, kemungkinan besar hubungan itu atau hubungan yang kita jalani dengan orang tersebut itu disebut dengan hubungan yang beracun. Ya, jadi tindakan orang itu yang mengganggu kebahagiaan kita, kesejahteraan kita. Jadi gitu. kita kayak udah dalam satu hubungan tuh kayak nggak ngerasa aman lagi gitu. Iya, Jadi kita itu nggak nyaman gitu. Oh, nggak nyaman lagi sama dia karena perbuatan dia kayak gitu. Nah, benar banget. Jadi ada tanda-tandanya gitu yang perlu kita kenali untuk melihat apakah hubungan yang kita jalani dengan orang, entah itu ya tadi pasangan ataupun dengan sahabat kita ataupun dengan Oh, jadi toxic orang tua. relationship ini nggak selalu berfokus pada pasangan aja ya? Ya, Bisa enggak. semua ya? Bisa ke semua. Jadi tanda-tandanya itu yang pertama bisa ketika kamu itu memberi lebih dari apa yang kamu terima, yang membuatmu itu merasa tidak dihargai dan kamu merasa terkuras energimu. Contohnya nih kemana? Contoh ya, kita oke dalam pasangan ya, coba ya, misal nih kau lah, kau pacar, kau lah, udahlah ini contoh kok diperdebat. Jadi ini contoh doang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih Vivin pacaran sama Niel kan, Kok Niel sih? ya siapa lagi? Awan, Siapa tuh? Siapa tuh? nggak bercanda ya Oh, teman. awan di langit. Ya iya itu. Jadi misal nih Vivin pacaran nih sama si Niel. Terus? Nah, kau itu kayak perhatian banget sama Niel, tapi Niel itu dingin, cuek. Terus kau lagi kesusahan pun, kau lagi sedih pun, kau lagi banyak pergumulan pun, dia nggak peduli. Dia kayak lurus-lurus aja, flat, datar. Padahal Dia nggak ada perhatian samamu, dia nggak ada kasih empatinya samamu. Dan kamu merasa kamu nggak dihargai gitu ketika kamu butuh dia, ketika kamu ingin di posisi kamu lagi nggak oke, kamu butuh orang kan, kamu butuh orang lain, khususnya Niel ya sebagai pacar kamu. Makanya dia sebagai orang yang kamu anggap dia spesial di hidup kamu, yang seharusnya dia ada di waktu-waktu kamu itu bukan senang aja tapi susah gitu. Ternyata dia nggak ada. Oh. Dia justru melakukan hal yang malah membuat kamu itu semakin buruk dalam keadaanmu. Kamu udah sakit karena pergumulanmu, ketambahan sikap Niel pacarmu, udah Jadi makin itu- double-double lah kan sakitmu Itu kan. toxic. Ya, jadi kamu itu merasa terkuras energimu, kamu habis. Sedangkan kalau kamu sama Niel, kamu bener-bener nunjukkan empatimu, kamu bener-bener nunjukin Kayak kita perhatianmu. udah kasih perhatian, Iya, kita rela-relain merelakan sesuatu yang sebenarnya kayak penting demi dia gitu, tapi dia nggak menghargai itu, jadi nggak pernah menghargai, terus cuek gitu. Itu bener, jadi kalian itu nggak saling gitu, Oh, cuma jadi kayak satu sepihak. pihak aja. Itu nggak bagus, Oh, itu jadi nggak itu sehat. contoh, itu tanda-tanda ya? Tanda, Ya itu salah satunya. Kemudian ada lagi gitu, apa gitu? oh kamu itu merasa ya tadi tidak didukung, disalahpahami, direndahkan gitu. Kadang ketika kita berelasi dengan orang ya, berhubungan dengan orang, entah itu dengan pasangan, entah mungkin kita melihat orang tua kita ataupun dengan sahabat kita melihat bahwa ternyata orang yang kita anggap itu dekat, orang yang kita anggap itu tidak mungkin menyakiti kita atau mengecewakan kita, Iya. ternyata mereka pun mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak membangun. Oh. Mereka pun mengeluarkan kalimat-kalimat justru yang membuat kamu kayak direndahkan gitu. Oke. Mungkin kelemahanmu dibikin bercandaan atau dan lain Oh, kayak sebagainya body gitu. shaming gitu. Nah. Kayak contohnya kamu sama pacarmu gitu, terus pacarmu tuh kayak body shaming kamu gitu. Itu termasuk tanda-tanda toxic relationship ya. Oh. Padahal kan itu nggak enak kan di hati aku kan. Iya benar. Tapi ternyata nggak dipahami gitu dan malah dijadiin bercandaan. Nah itu nggak bagus ya, itu nggak sehat. Terus apa lagi, Dit? Kemudian kamu menghabiskan banyak waktu dan kekuatan emosional untuk menghibur mereka gitu, Untuk apa? untuk menghibur mereka. Oke. Jadi apa ya, kamu kayak bisa dibilang
kamu terus-terusan menghibur orang lain, kamu terus-terusan nyenengin orang lain, padahal kamu itu disakiti. Padahal kamu yang dirugikan, padahal kamu yang kayak dicuekin, disepelekan dan lain sebagainya. Tapi kamu terus-terusan untuk berusaha membuat orang itu tuh bahagia. Itu juga nggak baik, nggak sehat itu. Oh jadi kayak contohnya saking sayangnya aku sama orang itu, kayak contohnya pacarku ya, saking sayangnya aku sama pacarku, aku rela ngelakuin apa aja demi dia meskipun aku sendiri tuh sakit. Ya, jadi itu termasuk tanda-tanda. Nah ya ini nih toksik. Jadi kan kalau kita kan sering dengar kan orang-orang bilang, ya aku melakukan ini karena aku sayang sama dia, aku cinta sama dia. Tolong ya, tolong ya sekeluarga. Kenapa? Nggak bagus kayak gitu. Nggak bagus. Jadi memang harus ada saling gitu. Oke, jadi yang nama cinta tuh kan guys harus dua pihak ya guys ya. Iya, nggak boleh satu sepihak aja. Nggak boleh. Kalau sepihak kan, nggak mau. Harus dua pihak guys, dua pihak. Gitu guys, harus ada dua pihak. Kayak biskuit ini nih kan, ada dua terus menyatu, baru kalau dimakan enak. Tapi kalau kepisah-pisah coba. Ya, nggak enak. Nggak enak. Simpen lagi. Ya jadi begitu ya teman-teman yang ada di rumah, bahwa ketika kita melihat tanda-tanda itu dalam hubungan yang kita jalani dengan orang lain, sebenarnya masih banyak ya tanda-tandanya. Itulah yang pada intinya, bahwa memang dalam hubungan yang beracun itu kita bisa melihat, kita bisa merasakan gitu. Jangan sampai kita mengesampingkan rasa sakit kita akhirnya tidak bisa mengakui bahwa kita merasa kecewa, kita merasa sakit, kita merasa rugi, tapi kita nggak berani mengungkapkan itu dengan orang yang kita, maksudnya kita jalani relasinya. Jadi kita gitu. harus berani untuk speak up dong. Iya, kita harus berani speak up. Nah, kebanyakan itu Pada mereka gitu. sadar bahwa hubungan yang mereka jalani juga itu toksik, tapi mereka itu menyangkal gitu, menyangkal perasaan-perasaan mereka, menyangkal opini-opini mereka. Mereka sadar, wah hubungan aku sama dia kayak gini, hubunganku dengan sahabatku ternyata nggak sehat. Tapi dia menyangkal dirinya sendiri, dia menyangkal rasa sakitnya itu. Nah itu nggak baik ya, dan itu yang harus memang, kita speak up ya. Itu akhirnya menjadi dampak yang kacau lah, banyak hal gitu. Bahkan dengan hubungan kita dengan orang lain pun akhirnya itu bisa jadi batu sandungan gitu. Kemudian juga seringkali dalam hubungan yang toksik ini, kamu juga seringkali kayak merasa disalahkan gitu. Dalam keadaan tertentu, orang itu kayak playing victim. Dia Playing victim. Seolah-olah menjadi korban padahal dia pelaku. Itu paling sebel sih. Nah, ya itu ya. Jadi teman-teman, itulah ya tanda-tanda mengenai hubungan toksik. Yang playing victim itu toksik banget. Ya, jadi teman-teman, itu udah tahu nih dari tanda-tanda toxic relationship itu seperti apa. Aku udah paham. Memang nggak semua kita bahas, tapi nanti kita bakal mendalaminya lebih lagi. Coba kau Lale, ada nggak lah pengalamanmu mengenai hubungan toksik ini? Atau mungkin kau jadi pelaku kah? Atau kau jadi korban? Atau kau ngelihat orang-orang di sekitarmu? Cobalah bagikan. Aku sih sebenarnya waktu dengar toxic relationship ini kan udah lama ya, udah booming ya, udah booming, udah lama booming juga sih. Dan aku sering dengar, dan kalau cari di Google kan itu dikasih tau kan arti-artinya. Tapi kalau secara pribadi ya, kayak hubungan aku sama orang lain, sama sahabat atau sama orang lain tuh ya so-so sih, maksudnya kayak biasa aja, nggak pernah ada yang sampai toxic relationship gitu, nggak sampai toxic. Tapi setelah aku dengar penjelasan kamu, terus aku lihat tanda-tanda red flags itu yang kamu bilang, itu aku ngelihat itu sih di dalam keluarga aku. Oke. Di keluarga ya, khususnya mama papaku. Jadi mama papaku tuh ya itulah toxic banget, kayak
ya mereka saling maki lah, mereka sering berantem di depan aku gitu. Ya bahkan kayak bentak papa aku tuh suka bentak-bentak mama aku kayak gitu. Jadi kayak oh gitu ya, ternyata itu ya apa toxic relationship ya kayak gitu. Jadi kayak ya sedih. Dan aku penasaran kenapa orang tuh bisa jadi toxic dalam suatu hubungan tuh, Kenapa orang itu jadi toksik gitu dalam hubungan gitu? Kita perlu tahu gitu apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akar kenapa orang tersebut itu justru menjadi pelaku gitu dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi seperti yang sudah disinggung tadi bahwa kebanyakan orang itu kan nggak sadar kalau misalkan mereka itu ternyata pelaku, mereka itu ternyata korban, dan mereka menyangkal bahwa hubungan yang mereka jalani itu adalah hubungan yang toksik gitu. Jadi penyebab orang itu dapat menjadi toksik itu yang pertama itu karena salah pergaulan. Oke. Ya, salah pergaulan dalam artian ya lingkungan yang nggak sehat. Yang lingkungan nggak sehat itu kan juga membentuk pribadi kita yang nggak sehat juga kan pastinya. Iya benar. Kalau misalkan kita kumpulnya sama orang-orang yang ngomongnya kotor, kasar, suka main fisik, khususnya ini untuk cowok-cowok ya. Iya. Ya tongkrong-tongkrongan yang minum-minum apa segala macam dan lain sebagainya itu tentunya itu kan nggak sehat. Mempengaruhi banget ya. Ya itu mempengaruhi banget. Dan gimana pribadi-pribadi teman-teman kita di tongkrongan itu, gimana mereka ke orang lain, itu yang setiap hari kita dengar, kita lihat, pasti secara nggak langsung itu juga yang jadi pola untuk kita lakukan juga kepada orang lain itu. Terus kemudian nih luka masa lalu atau kepahitan. Jadi sering kali gitu orang yang menjadi pelaku adalah mereka yang melihat orang tua mereka sendiri itu jadi pelaku dari hubungan toksik ini. Ternyata mereka tadinya itu adalah korban. Korban dari. Iya, tadi yang kalau kamu singgung Vin tentang keluarga. Jadi memang banyak kasus gitu di mana hubungan toksik ini ketika kita teliti lebih dalam, ternyata pelaku-pelakunya itu mereka juga beralasan bahwa ya karena aku dari kecil aku melihat papaku pukul mamaku. Jadi dia kayak niru gitu ya. Iya, aku melihat mereka berantem, aku melihat mereka ribut. Jadi tanpa kita sadar bahwa ketika anak itu dari kecil sudah dipertontonkan hal yang semacam itu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat di depan mata mereka, itu yang masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Dan tanpa disadari, ketika perasaan luka itu, maksudnya kekosongan itu, pemenuhan kasih sayang yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua, tapi mereka nggak dapat, justru mereka yang mereka dapat itu sebaliknya, yang mereka dapat bahwa orang tua mereka tidak menjadi teladan sama sekali. Ketika perasaan-perasaan kecewa, luka itu tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa ditangani dengan tepat, ketika dia dewasa, itu tanpa disadari justru dia akan melakukan itu kepada orang lain. Jadi kayak orang tuh bisa jadi toksik dalam suatu hubungan tuh ya karena bisa jadi luka masa lalu dia, luka batin dia itu belum beres akibat kayak dia lihat dari orang tuanya kayak gitu. Ada Dan lagi nggak, Dit? Iya banyak. Jadi kemudian ini yang juga sering kali kita temui juga, bahwa kita itu tidak bisa menyayangi diri sendiri atau kita tidak punya self love. Oke. Jadi sangat penting ya teman-teman bagi kita untuk boleh mengerti, untuk kita boleh memahami diri kita masing-masing bahwa di mana bagian mana-mana saja yang belum beres, yang kita rasa itu menjadi luka kita rasa itu menjadi kekecewaan kita, entah itu karena kita melihat dari sosok orang tua kita, figur ayah atau figur ibu yang tidak menjadi teladan dalam keluarga kita. Tentunya itu kan menjadi luka kan bagi kita. Iya, benar. Tentunya itu menjadi kepahitan mungkin dalam diri kita. Mungkin ada rasa marah, dendam, dan ada kekosongan yang akhirnya itu ada dalam diri kita gitu. Kan banyak tuh anak pang lah kita lihat lah di luar sana. Iya benar. Ketika mereka ditanya kenapa kamu memilih untuk menjadi anak pang, mereka bilang
karena aku nggak dapat kasih sayang di rumah. Dari di rumah. Makanya dia Makanya aku cari cari di kasih luar. sayang di luar. Hmm, Nah, itulah itu karena itu- nggak ada self love itu. iya, itu juga merupakan dampak gitu dari hubungan toksik itu sendiri. Kan maksudnya bisa jelas kan, maksudnya ketika orang tua pun hubungan mereka menjalani hubungan yang toksik itu sangat berpengaruh gitu bagi anak-anak mereka gitu. Jadi sangat penting bagi kita ya untuk boleh mengenal diri kita sendiri secara mendalam terlebih dahulu gitu sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain. Karena Bukan kayak untuk gimana? membatasi diri sih, tapi apa ya? Tapi kembali gitu. Kalau kita mau mengasihi orang lain, tapi kita sendiri belum bisa mengasihi diri kita sendiri, pastilah. Iya bener sih. Jadi Ya gimana racun. kita mau sayang sama orang, gimana kita mau mengasihi orang kalau diri kita sendiri aja nggak kita sayang, benar. nggak kita kasihi kayak gitu. Makanya penting banget ya self love. Oke, jadi jangan sampai ya teman-teman bahwa orang terdekat kita atau orang yang justru ingin menjalani relasi dengan kita itu menjadi pelampiasan marah dan juga egois kita atau ego kita sendiri dengan tanpa alasan gitu untuk kita mengasihi orang lain. Dan ketika kita menjalin hubungan itu karena ego kita, karena pelampiasan itu, karena luka-luka itu yang kita sendiri belum bereskan, dan ketika kita berrelasi dengan orang lain ternyata itu kita menjadi pelaku dari hubungan toksik itu, kita menjadi racun bagi orang itu nggak baik. Jadi lebih baik bahwasanya kalau sebelum kita menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan orang, ya bukan berarti mengajarkan kita untuk tidak bersosialisasi gitu. Ya, Tapi kita perlu melihat diri kita gitu, bagian-bagian mana yang belum beres, dan komitmen lah untuk boleh membereskan itu di hadapan Tuhan supaya itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah tuh guys, Seperti itu. Jadi dampak dari toxic relationship ini itu begitu banyak ya teman-teman, yang sudah kita singgung-singgung bersama tadi juga, bahwa ternyata hal-hal yang mungkin kita anggap itu sepele, yang mungkin waktu kita kecil seperti dalam keluarga itu tadi, kita abaikan perasaan-perasaan marah kita abaikan luka-luka itu, ternyata ketika kita abaikan itu, kita timbun, dan ketika kita dewasa itu menjadi batu sandungan gitu ketika kita berrelasi dengan orang lain. Jadi teman-teman, pada kenyataannya ya, hubungan beracun ini tuh memang memberikan. kenapa sih kamu ketawa? Nah, itu kru di belakang itu memang iya. Ada ngelucu ya, ngelawak ya kru. Jadi nggak fokus kita ini. Jadi pada kenyataannya gitu, hubungan yang beracun ini memang memberikan racun dalam pribadi seperti kerusakan mental dan juga fisik ya. Nggak jarang kok orang-orang mereka dalam sesama pasangan mereka, maksudnya sama pasangan mereka aja mereka berani pukul kok, mereka berani tampar sampai luka-luka, sampai berdarah-berdarah dan lain sebagainya. Ya, tentu kan itu hubungan yang beracun kan. Iya. Dan itu kalau orang itu nggak speak up, diam aja dengan alasan karena aku udah sayang sama orang itu, karena aku udah terlalu cinta. Lebay banget. Cinta, Lebay. makanlah Hantu itu cinta. Jadi dampak hubungan toksik itu hanya ke pasangan aja atau ke mana? Banyak, nggak hal. cuma ke pasangan kita aja, tapi ketika kita berrelasi dengan orang lain. Ya, Kayak entah itu sahabat kita, keluarga sahabat. kita. Jadi memang perlulah adanya kasih dalam hubungan itu. Jadi yang itu tadi ya bilang bahwa self love itu ya, kita perlu bisa mencintai diri kita sendiri gitu, mengasihi diri kita sendiri lebih dahulu, mengenal apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, kekuatan diri kita, dan kita harus punya prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai sendiri gitu dalam diri kita. Jadi ketika kita berrelasi dengan orang lain, kita pegang itu, kita pakai itu untuk boleh meresponi atau menyikapi setiap persoalan-persoalan gitu.
Jadi memang harus diri kita sendiri, kita harus cinta diri kita sendiri dulu, baru bisa bagikan cinta itu sama orang lain. Terus Dit, ada nggak sih solusi gitu supaya kita tuh bisa bebas dari hubungan toksik itu, toxic relationship itu, baik untuk sang pelaku ataupun yang menjadi korban? Ada nggak solusi? Pastinya ada. Pastinya ada. Nah, aku mau ajak kamu, kita buka Alkitab. Oke, jadi solusinya dari Alkitab ya? Iya, Guys. kan kita anak-anak Tuhan. Benar. Solusi Oke, jadi Alkitab. teman-teman, mari kita membuka Roma 12 ayat Roma yang 12. ke-16a. Kayaknya Roma aku hilang deh. Ini Roma roti. Nah, itu Ini- Slay Oleh. Ya brandnya disebut ya guys, brandnya disebut. Gak apa-apa. Ya yang tadi brandnya disebut tolong sponsori kami. Baik. Apa tadi Roma ya? Roma 12 ayat yang ke-16a. Mana sih Roma ini? Nah, kamu buka Roma 16 Roma 12 ayat 16a. Nanti aku buka Kolose 3 ayat 14. Oke. Roma 12. Roma 12 ayat 16a. Aku Yes. buka Kolose 3 ayat 14. Coba kau baca dulu. 16a. 16a ya? Ya. Roma 12 ayat 16a. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Oke. Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oh, apa nih solusi dari dua ayat ini, Dit? Ya, dari dua ayat tersebut jelas bahwa dalam setiap hubungan, seperti misalnya percintaan antara sepasang kekasih, ataupun dengan sahabat, ataupun dalam keluarga gitu, Tuhan menghendaki bahwa kasih itu harus menjadi dasar utama, sehingga dapat membentuk suatu kesatuan hati di antara pasangan, di antara sesama kita, di antara kamu dan orang yang terdekatmu gitu. Dit, kasih yang bener tuh kayak apa sih? Jadi kasih itu bukan selalu identik dengan hal-hal yang terkesan picisan ya, yang Iya. romantis, dikasih bunga apa segala macam, Ih. itu bukan. Tetapi dalam kasih itu terdapat juga unsur pengajaran dan juga hati yang siap dibentuk gitu. Misalnya ya, kalau kau sama pasanganmu, kamu harus punya kasih. Kasih dalam artian kamu sedia untuk menerima kritikan pasanganmu, kamu bersedia untuk ditegur, dan kalian saling sama-sama mengenal, sama-sama memahami, sama-sama menerima gitu. Karena setiap kita kan punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing kan. Tapi kalau misalnya kita mementingkan ego diri kita sendiri, kita maunya pasangan kita menerima kelemahan kita, tapi kita nggak mau menerima kelemahan dari pasangan Iya. kita. Ya itu nggak bagus, dan itu bukan, menurutku bukan apa ya, kasih namanya. Tapi kasih itulah kita memiliki hati yang ikhlas untuk dibentuk lewat perbedaan-perbedaan itu. Oke. Nah, apakah ya teman-teman di rumah punya luka batin yang belum sembuh sampai saat ini? Dan apakah kamu sudah melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu? Kami berdua sangat berharap Iya. supaya kalian boleh menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Dan solusinya itu tadi, bahwa kita harus mengasihi diri sendiri. Kita harus punya self love. Self-love. Self-love. Apa tuh self love? Adalah Mungkin ada teman-teman di rumah yang nggak tahu self love. ya, self love itu adalah hal yang sangat menentukan bagaimana kita akan bersikap dan bertindak dalam suatu hubungan. Ketika kita tidak mempunyai kadar self love yang cukup, maka sangat mungkin kita akan terjebak menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku dalam hubungan toksik. Nah, self love itu berarti kita menghargai, menghormati, kemudian memahami diri sendiri, yang itu tadi aku bilang ya. Kita bisa realistis dan juga jujur pada diri sendiri tentang kekurangan dan juga kekuatan kita gitu. Oke, Dan- jadi kita juga harus bisa Iya, kayak terima kekurangan kita gitu. benar. Kayak hidung aku pesek nih, nggak apa-apa lah, kan hidung aku ciptaan Tuhan gitu. Nah, Itu self love kan? Ya, itu self love. Oke. Terus juga apa ya, ketika kita bisa self love, ketika kita berelasi dengan orang lain pun, kita menjadi diri sendiri yang apa adanya, tanpa harus pakai topeng yang tebel-tebel gitu, tanpa harus jadi orang lain. Tapi ya kamu yang apa adanya, itu yang kamu tunjukkan gitu. Oke. Kemudian self love ini juga berarti kita pasrah dengan kekurangan kita gitu. Kita menghargai diri sendiri, artinya
kita juga ingin menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Oke. Kita akan melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk meminimalisir kekurangan kita dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, Selalu berarti- belajar dari kesalahan. Berarti kita nggak terjebak dengan kelemahan-kelemahan kita ya. Maksudnya kayak aku nggak bisa ini, tapi kita bukan berarti kita nyerah pasrah gitu aja, tapi kita kayak berusaha supaya pasti bisa. Ya gitu. benar banget. Dan ketika kita punya self love ini, kita nggak akan mudah untuk terpancing dan juga terintimidasi dengan ucapan atau perilaku yang kurang mengenakan dari orang-orang di sekitar kita gitu. Oke. Dan hal ini karena kita tahu gitu Mm-mm. nilai yang kita punya, dan kita bakal menghargai energi yang kita punya untuk fokus pada hal-hal yang baik gitu. Dan kita juga akan dengan terbuka menerima kritik orang lain, menerima saran yang membangun gitu. Dan bukannya kita marah-marah karena orang lain melihat kelemahan kita, kekurangan kita, tapi kita bisa menerima itu, kita bisa menghargai itu, kita bisa menerima dengan lapang dada bahwa oke, aku terbatas dalam hal ini, aku punya kelemahan dalam hal ini, tapi bukan berarti aku terus-terusan Bersembunyi di Iya. balik. ingin menang. Ya udah, ini emang kekuranganku kok, ini kelemahanku kok. Kadang-kadang orang kalau Iya. misalkan berkonflik sama orang lain Minder. kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa self love itu sangat penting bagi kita. Jadi self love ini adalah akar dari kebahagiaan, bisa dibilang seperti itu. Jika kamu ingin mengubah hidup kamu dan hidup orang di sekitar kamu, Mm-mm. mulailah dengan mengasihi dan juga menghargai dirimu sendiri. Oke. Oke ya, jadi kasih itu adalah penawar yang paling ampuh dari toxic relationship itu ya Oh, teman-teman. hubungan yang beracun tadi Iya, ya. hubungan yang beracun. Jadi kunci dari semuanya itu memang itu kasih. Kalau kita kayak kita makan racun gitu kan, penawarnya itu Ya, kasih. penawarnya kasih. Oke. Jadi untuk teman-teman, kasih itu adalah penawar dari toxic relationship yang hanya mementingkan diri sendiri dan juga menghancurkan. Hancurkan. Kasih itu selalu membangun dan memulihkan gitu. Sebelum memperbaiki hubungan kita dengan sesama, hal terpenting yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Gimana tuh caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, datang dan juga mendekat pada Tuhan melalui doa. Kita akui apa yang menjadi sakit hati kita akui di hadapan Tuhan apa yang menjadi luka-luka kita di hadapan Tuhan. Kita akui, kita tangisi seperlunya, dan kita serahkan sama Tuhan. Oke. Biarlah Tuhan yang memenuhi kekosongan dalam diri kita dengan kasih-Nya gitu. Oke. Kemudian kita baca dan renungin firman Tuhan. Wah, itu hal simpel tapi susah ya. Iya, tapi perlu kita tahu bahwa Alkitab itu adalah jawaban dari semua permasalahan kita ya. Bener banget. Jadi, tapi nggak berhenti hanya untuk baca, renungkan, tapi harus lakukan. Buat Oke. komitmen. Oke. Udah baca, udah renungin, tapi udah habis itu udah nggak dibuat lagi firmannya apa, ya sama aja bohong. Oke. Jadi benar-benar harus melakukan firman itu ya. Bener Berkomitmen. banget. Oke. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk topik pembahasan kita pada malam hari ini. Oke. Aku dan Vivin rindu untuk teman-teman semua yang boleh mendengarkan siaran ini saat ini. Mungkin teman-teman merasa bahwa ternyata ada hubungan-hubungan yang kalian sedang jalani itu ternyata hubungan yang beracun, hubungan yang gak sehat, hubungan yang toksik. Biarlah mungkin entah kalian itu menjadi pelaku atau kalian itu menjadi korban, biarlah kalian boleh memiliki self love. Kalian boleh sungguh-sungguh bisa membereskan luka-luka kalian dulu sebelum sungguh-sungguh ingin berelasi dengan orang lain. Mm-mm. Dan pastikan hubungan kalian dengan Tuhan itu baik. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti dijamin. Hubungan kita dengan sesama juga baik. Benar banget. Oke, mungkin ada closing statement dari Vivin, ayo. Closing statement. Apa, Vin? Oke, setelah aku mendengar semua penjelasan Dita dan semua solusi yang Dita kasih, aku dapat nih jawabannya. Ketika aku dalam toxic relationship, kasih itu penawarnya ya, kayak tadi kita bilang. Jadi benar-benar harus kita punya kasih di dalam hidup kita. Nah, gimana caranya supaya kasih itu, kasih yang benar itu maksudnya seperti apa?
menjelaskan meskipun kita disakiti, kita tetap mengasihi orang itu kayak gitu. Jadi harus ada kasih dalam diri kita. Nah, gimana kita bisa mendapatkan kasih itu? Nah, tentunya kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kayak yang tadi Dita bilang, karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ada kasih dalam diri kita, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti akan berjalan dengan baik. Itu guys. Oke ya, cukup sekian ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Kami akan kembali lagi di jam, di waktu, di hari yang sama, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi bersama Daniel ya. Terus nih kepala aku apa ya? Kasian dia sakit terus memang, aduh. Jadi kita akan kembali lagi. Kita berdoa dulu. Kita berdoa untuk, sebelum itu kita ya berdoa. Berdoa untuk aku ya. Ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah bincang-bincang bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang hubungan yang toksik. Kami belajar bahwa kami butuh kasih Tuhan dalam hidup kami supaya kami bisa terbebas dari hubungan yang toksik. Dan Vivin berdoa untuk teman-teman di rumah yang mungkin berada dalam hubungan yang toksik. Hamba mohon supaya Tuhan boleh bantu mereka boleh mencintai diri mereka sendiri, mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan sehingga ada kasih di dalam diri mereka, dan kemudian mereka boleh hidup mengasihi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment. Apa sih? Kok ribut banget ya ini tim ultimate-nya ribut banget. Oke guys, jangan lupa like, comment, mana ya? Kamera ini aja. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komentar lah. Lihat ada yang komen. Editornya ngedit. Mantap Mas Yosi. Hari ini. Terima kasih guys, jangan lupa share juga kalian semua. Di minggu depan Jam yang sama bersama dengan tentunya pasti ada Daniel. Oke guys, dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Oke, dadah. Shalom.